Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Melia dengan NIM 22095041. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis break-even point, cost volume profit, profil usaha STR 88 Makassar, analisis biaya tetap dan biaya variabel, harga jual dan penjualan, sama kita mulai dengan pengenalan break-even point dan cost volume profit. Break-even point adalah kondisi di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Sedangkan analisis CPP adalah alat yang membantu menghubungkan hubungan antara biaya, volume, dan laba perusahaan. Analisis ini digunakan untuk menentukan jumlah penjualan yang diperlukan agar perusahaan mencapai target laba yang diinginkan. Selanjutnya, margin pengamanan atau margin of safety menunjukkan jumlah unit yang terjual di atas titik impas. Margin ini menjadi indikator tingkat risiko usaha. Semakin besar margin pengamanan, semakin kecil risiko kerugian. Pengungkit operasi di sisi lain mengukur sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan. Semakin tinggi pengungkit operasi, semakin besar dampaknya terhadap laba. Usaha yang saya bahas dengan teman kelompok saya adalah STR 88 Makassar yang didirikan oleh Bapak Dadang Febriantoro pada tahun 2017. Usaha ini terletak di Jalan Mapala Raya nomor 24. STR 88 Makassar ini menawarkan produk utama berupa STR dan salad jiwa yang segar dan nikmat. Usaha ini beroperasi setiap hari pada pukul 11 siang hingga 21 malam. Saat ini usaha ini belum memiliki cabang ataupun karyawan tambahan. Kemudian kita akan masuk ke analisis biaya. Biaya tetap untuk usaha ini meliputi peralatan seperti cooler box dan kapsel dengan total biaya depresiasi sebesar Rp55.092. Untuk biaya variabel terdiri dari bahan baku untuk produk STR dan salad kuah. Total biaya produksi STR adalah sebesar Rp4.062.402, sedangkan untuk salad kuah adalah Rp617.132. Harga jual STR adalah Rp10.000 per porsi, dengan rata-rata penjualan sebanyak 30 porsi per hari. Sementara itu, harga jual salad kuah juga Rp15.000 dengan rata-rata penjualan sebanyak 20 porsi per hari. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 220903500023. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai single produk. Produknya yaitu STR. Yang pertama, pendapatan. Rumus untuk mencari pendapatan yaitu TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan price-nya 10.000 dikali dengan kuantitinya 900 unit, maka diperoleh TR sama dengan 9 juta. Dari hasil tersebut diketahui bahwa dengan menjual 900 gelas STR dengan harga 10.000 per gelas, maka usaha memperoleh pendapatan sebesar 9 juta. Kemudian yang kedua, laba bersih usaha. Rumus untuk mencari laba bersih usaha yaitu total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Laba bersih sama dengan total pendapatannya yaitu 9 juta dikurangi total biayanya 4.618.402, maka diperoleh laba bersih sebesar 4.381.598. Biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam satu bulan mencakup biaya tetap dan biaya variabel sebesar 4.618.402, sehingga didapatkan pendapatan dari penjualan setelah dikurangi dengan total biaya sebesar 4.381.598. Kemudian yang ketiga, titik impas. Yang pertama, BEP unit. Rumus untuk mencari BEP unit yaitu TFC dibagi P dikurang PC.
BEP unit sama dengan total biaya tetapnya 655.902 dibagi dengan price-nya 10.000 dikurangi dengan biaya variabel per unitnya 4.402. BEP unit sama dengan 655.902 dibagi dengan 5.598, maka diperoleh BEP unit sebesar 117 unit. Usaha mencapai titik impas tidak untung dan tidak rugi ketika terjual sebanyak 117 gelas Esteller. Ini berarti jika penjualan melebihi 117 unit, maka usaha mulai menghasilkan laba. Jika penjualan kurang dari 117 unit, maka usaha mengalami kerugian. Hal ini dapat dibuktikan dengan TR sama dengan TC. TR sama dengan P kali Q. Price-nya 10.000 dikali dengan kuantitinya 117 unit, maka diperoleh TR sebesar 1.170.000. Kemudian TC sama dengan FC tambah PC. Biaya tetapnya 655.902 ditambah dengan biaya variabel per unitnya 4.402 dikali 117, maka diperoleh TC sama dengan 1.170.000. Kemudian selanjutnya BEP rupiah. Rumus untuk mencari BEP rupiah yaitu TFC dibagi 1 dikurang PC per P. BEP rupiah sama dengan total biaya tetapnya 655.902 dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unitnya 4.402 dibagi dengan price-nya yaitu 10.000. BEP rupiah sama dengan 655.902 dibagi dengan 0,5598, maka diperoleh BEP rupiah sebesar 1.171.320. Usaha perlu mencapai pendapatan sebesar 1.171.320 untuk mencapai titik impas. Artinya, dengan pendapatan di atas jumlah ini, maka usaha mulai menghasilkan laba. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keempat, margin kontribusi. Rumus untuk mencari margin kontribusi yaitu CM sama dengan P dikurang PC. CM sama dengan price-nya 10.000 dikurang dengan biaya variabel per unitnya 4.402. Maka diperoleh margin kontribusinya sebesar 5.598. Dari perhitungan tersebut didapatkan margin kontribusi sebesar 5.598. Kemudian yang kelima, rasio margin kontribusi. Rumus untuk mencari rasio margin kontribusi yaitu CM dibagi P dikali 100%. CMR sama dengan margin kontribusinya 5.598 dibagi price-nya 10.000 dikali 100%. Maka diperoleh CMR sebesar 56%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui rasio margin kontribusi sebesar 56%. Kemudian yang keenam, target laba. Rumus untuk mencari target laba yaitu TR sama dengan TFC tambah P dibagi CMR. TR sama dengan total biaya tetapnya 655.902 ditambah dengan target labanya 2 juta dibagi rasio margin kontribusinya 56%. TR sama dengan 2.655.902 dibagi dengan 56%, maka diperoleh TR sebesar 4.742.682. Jika usaha Esteller 88 Makassar menginginkan laba sebesar 2 juta, maka besarnya penjualan yang harus dihasilkan adalah 4.742.682. Kemudian yang terakhir, laba operasi atas volume penjualan. Rumusnya P sama dengan Q dikurang BP unit dikali CM. P sama dengan kuantitinya 900 unit dikurang BP unitnya 117 unit dikali margin kontribusinya 5.598. Maka P sama dengan 783 dikali 5.598, maka diperoleh laba operasi sebesar 4.383.234. Jika usaha Esteller 88 Makassar menghasilkan 900 unit produk Esteller, maka laba yang didapatkan sebesar 4.383.234. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Firdi Ramadan akan melanjutkan materi mengenai analisis multiproduk pada produk, esteller, dan salad buah. Dapat kita lihat pada tabel yakni analisis BP multiproduk. Produk esteller memiliki PI sebesar 10.000, VI sebesar 4.402, VI dibagi PI sebesar 0,44, 1 dikurang VI per PI sama dengan 0,56. Penjualan pada esteller sebesar 9 juta rupiah, WI sebesar 0,444, 1 dikurang VI per PI dikali WI sama dengan 0,248. Pada produk salad buah, PI-nya sebesar 15.000, VI sebesar 7.142, VI per PI sama dengan 0,47, 1 dikurang VI per PI sebesar 0,53. Jadi penjualan pada salad buah sebesar 11.250.000 rupiah, WI sebesar 0,555, 1 dikurang VI per PI kali WI sama dengan 0,294. Jadi total penjualan pada kedua produk yakni esteller dan salad buah sebesar 20.250.000 rupiah. Kemudian 1 dikurang VI per PI dikali WI total sebesar sigma 0,542. Kemudian kita lanjut untuk mencari BP rupiah, yakni rumusnya fixed cost dibagi sigma 1 dikurang variable cost per price dikali WI. BP rupiah sebesar 655.902 rupiah dibagi 0,542, jadi BP rupiah sebesar 1.210.151 rupiah. Lanjut menghitung untuk BP unit, rumusnya yakni WI dikali BP rupiah dibagi PI. BP unit esteller sebesar 0,444 dikali 1.210.151 rupiah dibagi 10.000, jadi total BP unit esteller sebesar 54. Kemudian BP unit salad buah sama dengan 0,555 dikali 1.210.151 rupiah dibagi 15.000 sama dengan BP unit salad buah sebesar 45. Nah, usaha mencapai titik impas pada multiproduk tidak untung ataupun rugi ketika terjual 54 gelas esteller dan 45 cup salad buah, serta perlu mencapai pendapatan sebesar 1.210.151 rupiah. Nah, hal ini berarti jika penjualan melebihi angka ini, usaha mulai menghasilkan laba. Jika penjualan kurang daripada angka tersebut, maka usaha itu akan mengalami yang namanya kerugian. Kemudian yang kedua itu analisis CVP multiproduk. Dapat kita lihat pada tabel bahwa penjualan esteller sebesar 9 juta rupiah, kemudian penjualan pada salad buah sebesar 11.250.000 rupiah. Jadi total penjualan pada dua produk sebesar 20.250.000 rupiah. Dikurangi dengan biaya variabel pada produk esteller sebesar 3.962.500 rupiah, kemudian salad buah 5.357.000 rupiah. Jadi total biaya variabel sebesar 9.319.500 rupiah. Kemudian margin kontribusi pada produk esteller sebesar 5.037.500 rupiah. Pada produk salad buah sebesar 5.893.000 rupiah. Jadi total margin kontribusi sebesar 10.930.500 dikurangi dengan biaya tetap total sebesar 655.902 rupiah. Laba operasi total sebesar 10.274.598 rupiah. Kemudian kita lihat pada tabel bahwa harga jual per unit pada produk esteller sebesar 10.000 rupiah, biaya variabel per unit pada produk esteller sebesar 4.402, margin kontribusi per unit sebesar 5.598, bauran penjualan sebesar 6, margin kontribusi per paket sama dengan 33,588. Kemudian pada produk salad buah, harga jual per unit sebesar Rp15.000, biaya variabel per unit sebesar 7.142, margin kontribusi per unit 7.858, kemudian bauran penjualan sebesar 5, margin kontribusi per paket pada produk salad buah sebesar 39.290. Jadi total paket pada margin kontribusi per paket itu 72.878. Nah, berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, bahwa persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual guna mencapai impas. Dari proyeksi laporan laba rugi UMKM Esteller 88 Makassar, dapat kita ketahui bahwa total biaya tetap UMKM adalah Rp655.902. Jadi titik impasnya adalah BP paket sama dengan TFC dibagi CM paket
sama dengan Rp655.902 dibagi 72.878 sama dengan 9 paket. Artinya bahwa untuk mendapatkan titik impas maka Esteller dijual sebanyak 6 dikali 9 yakni 54 unit. Kemudian salad buah dijual sebanyak 5 dikali 9 sama dengan 45 unit. Untuk pembuktiannya dapat kita lihat pada tabel di samping bahwa unit jual pada produk Esteller sebesar 54, salad buah sebesar 45, kemudian harga jual pada Esteller sebesar 10.000, pada salad buah 15.000, penjualan pada Esteller sebesar Rp540.000, kemudian pada salad buah sebesar Rp675.000. Jadi total penjualan sebesar Rp1.215.000 dikurang dengan biaya variabel pada Esteller sebesar Rp237.708, pada salad buah Rp321.390. Jadi total biaya variabel sebesar Rp559.098. Kemudian margin kontribusi pada Esteller sebesar Rp302.292, pada salad buah sebesar Rp353.610. Jadi total margin kontribusi pada dua produk sebesar Rp655.902, dikurang biaya tetap sebesar Rp655.902. Jadi laba operasi tetap pada total 0. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rukmina. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yang dimana perubahan dalam variabel cost volume profit. Alternatif yang pertama, jika terdapat pengeluaran promosi untuk meningkatkan penjualan sebesar 200, maka penjualan akan naik dari 900 unit menjadi 1000 unit dalam sebulan. Kemudian alternatif yang kedua, jika usaha menurunkan harga dari 10.000 menjadi 8.000 per produk Esteller, akan meningkatkan penjualan dari 900 menjadi 1.200. Alternatif yang ketiga, jika usaha menurunkan harga dari 10.000 menjadi 8.000 per produk Esteller dan meningkatkan pengeluaran promosi sebesar 200, akan meningkatkan penjualan dari 900 menjadi 1.800. Adapun laba sebelum ada alternatif, yang dimana unit yang terjual 900 unit. Kemudian margin kontribusi per unit itu 5.598. Total margin kontribusi 5.038.200. Dikurangi beban tetap 655.902. Labanya 4.382.298. Adapun alternatif yang pertama, terdapat pengeluaran promosi untuk meningkatkan penjualan sebesar 200.000, maka penjualan akan naik dari 900 unit menjadi 1.000 unit dalam sebulan. Dengan adanya peningkatan biaya tetap, usaha menjadi 855.902 atau 655.902 ditambah 200, sehingga laba yang didapatkan sebesar unit yang terjual 1.000 unit. Margin kontribusi per unit itu 5.598. Total margin kontribusi 5.598.000. Dikurangi beban tetap itu 855.902. Kemudian labanya 4.742.98. Kemudian alternatif yang kedua, harga turun dari 10.000 menjadi 8.000 per produk Esteller akan meningkatkan penjualan dari 900 unit menjadi 1.200 unit. Hal ini berdampak pada margin kontribusi per unit, di mana akan berkurang sebesar 4.402 atau 10.000 dikurang 5.598. Sehingga besarnya margin kontribusi per unit menjadi 3.598 atau 8.000 dikurang 442. Sehingga laba yang didapatkan sebesar unit yang terjual 1.200 unit, margin kontribusi per unit itu 3.598. Total margin kontribusi 4.317.600. Dikurangi beban tetap 655.902. Labanya yaitu 3.661.698. Alternatif yang ketiga, harga turun dari 10.000 menjadi 8.000 per produk Esteller dan biaya promosi usaha sebesar 200.000, sehingga penjualan akan naik dari 900 menjadi 1.800. Hal ini berdampak pada margin kontribusi per unit, di mana akan berkurang sebesar 4.402 atau 10.000 dikurang 5.598. Sehingga besarnya margin kontribusi per unit menjadi 3.598 atau 8.000 dikurang 4.402. Kemudian dengan adanya biaya promosi akan menambah total biaya tetap usaha menjadi 800
55.902 atau 655.902 ditambah 200.000 sehingga laba yang didapatkan sebesar unit yang terjual 1.800 unit. Kemudian margin kontribusi per unit itu 3.598. Total margin kontribusi 6.476.400. Kemudian dikurangi beban tetapnya 5.855.902. Kemudian labanya 5.624.498. Adapun ikhtisar pengaruh alternatif yang ada, yang dimana unit yang terjual itu sebelum alternatif 900 unit, alternatif yang pertama 1000 unit, alternatif kedua 1200 unit, dan alternatif ketiga itu 1800 per unit. Margin kontribusi per unitnya sebelum alternatif itu 5.598, kemudian alternatif yang pertama 5.598, kemudian alternatif yang kedua 3.598, alternatif ketiga 3.598. Total margin kontribusi sebelum alternatif dia itu 5.038.200, kemudian alternatif yang pertama 5.598, alternatif yang kedua 4.317.600, kemudian alternatif yang ketiga 6.476.400. Kemudian dikurangi beban tetap sebelum alternatif itu 655.902. Alternatif yang pertama 855.902. Kemudian alternatif yang kedua 655.902. Alternatif yang ketiga 855.902. Labanya 4.382.298 sebelum alternatif. Alternatif yang pertama dia 4.742.098. Alternatif yang kedua 3.661.698. Alternatif yang ketiga 5.620.498. Kemudian kenaikan labanya di alternatif yang pertama itu 359.809. Alternatif yang kedua 720.591. Alternatif yang ketiga 1.238.209. Nah, dari perhitungan di atas, maka UMKM Esteller 88 Makassar dapat mempertimbangkan alternatif ketiga dari studi pasar yang dilakukan, di mana pada alternatif ketiga dapat meningkatkan laba usaha sebesar 1.238.209. Tetapi semua analisis di atas merupakan perencanaan. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahmadani yang akan melanjutkan mengenai Margin of Safety atau MOS. Margin pengamanan merupakan selisih penjualan yang dianggarkan dengan penjualan pada titik impas. Margin pengamanan biasanya dinyatakan dalam rasio atau persentase yang dirumuskan sebagai berikut. MOS sama dengan TR dikurangi BP rupiah dibagi dengan TR dikali 100%. Nah, pada perhitungannya, penjualan pada Esteller itu 9 juta, salad buah 11.250.000 dikurangi dengan biaya variabel pada Esteller 3.962.500 yang merupakan 44,03% dari penjualan, sedangkan salad buah 5.357.000 yang merupakan 47,62% dari penjualan. Didapatkan margin kontribusi pada Esteller 5.037.500 yang merupakan 55,97% dari penjualan, sedangkan salad buah 5.893.000 52,38% dari penjualan. Dikurangi dengan biaya tetap pada Esteller 655.902 dengan biaya tetap salad buah yaitu 655.902. Laba bersihnya 4.381.598 pada Esteller dan salad buah 5.237.098. Untuk menghitung BP rupiah, yaitu biaya tetap dibagi dengan persen margin kontribusi, didapatkan pada Esteller 367.108, sedangkan salad buah 343.561. Untuk menghitung margin pengamanan, itu penjualan dikurangi dengan BP rupiah. Pada Esteller didapatkan 8.632.852 dan salad buah 10.906.439. Nah, untuk menghitung
persen dari margin pengamanan, yaitu margin pengamanan dibagi dengan penjualan dikali 100%. Pada Esteller didapatkan 95% dan salad buah 96%. Nah, dari contoh di samping, produk yang lebih aman adalah salad buah karena BEP-nya lebih rendah sehingga lebih cepat tercapai. Margin pengamanan sebesar 96%, artinya produk salad buah masih bisa ditolerir penurunan penjualan sampai 96%. Sementara Esteller hanya mentolerir 95%. Artinya kalau penjualan turun hingga 95%, maka sudah tidak memiliki laba. Selanjutnya, yaitu Degree of Operation Leverage atau DOL, di mana tingkat pembangkitan operasi atau DOL untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Rumusnya yaitu DOL sama dengan CM dibagi dengan P. Untuk perhitungannya, DOL sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba bersih, di mana pada Esteller margin kontribusinya sebesar 5.037.500 dibagi dengan laba bersih yaitu 4.381.598 sama dengan 1 kali. Dan salad buah yaitu 5.893.000 dibagi dengan 5.237.098 sama dengan 1 kali. Nah, DOL 1 kali yang didapatkan ini berarti perubahan penjualan akan diikuti oleh perubahan laba bersih yang sama persentasenya. Jadi, jika penjualan naik atau turun, laba bersih juga akan mengalami naik atau turun dalam proporsi yang sama. Selanjutnya, bagaimana jika penjualan naik 10%? Nah, hal ini dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Misalnya, penjualan yang ada pada Esteller yang tadinya 9 juta dikali dengan 110%, sehingga menghasilkan 9.900.000. Nah, hal ini berlaku pada semua item tabel, di mana penjualan Esteller sebesar 9.900.000 dan salad buah 12.375.000. Dikurangi dengan biaya variabel, yaitu 4.358.750 pada Esteller yang merupakan 44% dari penjualan, sedangkan salad buah 5.892.700 yang merupakan 47,62% dari penjualan. Untuk margin kontribusi didapatkan pada Esteller itu 5.541.250 yang merupakan 56% dari penjualan, sedangkan salad buah 6.482.300 yang merupakan 52,38% dari penjualan. Dikurangi dengan biaya tetap, pada Esteller 655.902, sedangkan salad buah juga 655.902. Dihasilkan laba bersih pada Esteller 4.885.348 dan salad buah 5.826.398. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan kenaikan laba, di mana kenaikan laba pada produk Esteller sebesar 4.885.348 dikurangi dengan 4.381.598 dibagi dengan 4.381.598 sama dengan 11%. Nah, kenaikan laba produk salad buah juga sebesar 11%. Baik, kesimpulan dari materi kami, analisis break-even point dan cost volume profit berperan penting dalam membantu UMKM Esteller 88 Makassar menentukan strategi keuangan yang lebih efisien dan efektif. Dengan pemahaman BEP, UMKM dapat mengetahui titik penjualan minimal untuk menutupi seluruh biaya. Sedangkan cost volume profit memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan biaya, harga jual, dan volume produksi mempengaruhi laba. Melalui pendekatan ini, Esteller 88 bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam menetapkan harga, komposisi produk, dan pengelolaan sumber daya guna mencapai profitabilitas yang optimal. Selain itu, pentingnya margin of safety dan degree of operation leverage sebagai indikator untuk mengukur risiko usaha dan sensitivitas laba terhadap perubahan volume penjualan juga diperjelas. Analisis alternatif seperti peningkatan promosi atau penyesuaian harga menunjukkan potensi dalam meningkatkan laba usaha. Dengan menerapkan analisis break-even point dan cost volume profit secara komprehensif, UMKM Esteller 88 dapat memperkuat posisi kompetitifnya
mengelola kinerja keuangan dengan lebih baik, serta memastikan keberlanjutan usahanya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam materi kami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.